Jangan kita ini melarang sesuatu tetapi tidak memberikan solusi. Hari ini banyak pendakwah-pendakwah ini hanya pandai mengatakan ini haram, ini haram, ini haram. Tapi solusinya apa? Solusi untuk orang umat yang sedang dihadapinya itu apa? Akhirnya ulama memberikan solusi, oh gini aja. Ganti aja, gak usah anak gadis, bikin aja kerbau. Nanti kita sembelih sama-sama, kepalanya kita campakkan ke Gunung Merapi. Kenapa? Karena memang tradisi orang Jawa itu kalau mau nyembelih kerbau itu mereka kurang suka memakan kepalanya. Nah, jadi kepalanya kan biasanya dibuang. Ya sudah, kepalanya dicampakkan aja ke Gunung Merapi dengan niat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta sama Gunung Merapi. Minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan, dagingnya kita bikin syukuran begitu. Nah, belakangan adat ini kan terus sampai sekarang. Masuklah orang-orang ekstrim tadi. Ditengoknya lah orang-orang situ menyampakkan kepala kerbau. Tak tahu dia apa latar belakang yang menyebabkan itu, kemudian dengan mudahnya dia mengatakan itu syirik dan lain sebagainya tanpa memberikan solusi. Ya, ini yang terjadi hari ini. Selamat siang Sobat Budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Budidaya, jumpa lagi ya kita di podcast hari ini. Sudah sekian lama mungkin konten untuk acara kulak-kulik ini vakum. Nah, mungkin untuk semester tahun akademik yang akan datang kita akan mulai aktif kembali. Jadi kebetulan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Ustadz Ahmad Munjani Al-Fadani. Beliau adalah Khatib Syariah PBNU sekaligus juga pimpinan Ponpes Nurun Nabi Deli Serdang. Selamat datang Pak Kiai. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sudah sampai dari Deli Serdang ke Nginji. Ya. Semoga perjalanan menyenangkan. Kemudian narasumber pemantik kita hari ini ya tidak asing lagi bagi warga budidaya, sobat budidaya, Bapak Dr. Ismail MAG, Ketua STKIP Budidaya Binjai. Selamat datang kembali Pak. Selamat bergabung. Datang kembali. Pak Ismail sudah sering di konten kita untuk acara kulak-kulik ini ya. Kita bahas banyak persoalan, tapi kali ini khusus menyambut tamu istimewa kita juga. Temanya juga tema khusus menyambut kemerdekaan, HUT kemerdekaan RI yang ke-79. Jadi fenomena yang kita angkat pada acara ini adalah pandangan Islam secara keseluruhan bahwa ada beberapa hal yang memang menjadi isu yang sangat krusial untuk kita kaji. Bagi kami di akademisi ini sangat krusial. Ini izin Pak Kiai, kita ini soal ekstremisme ini. Jadi pandangan Islam tentang bid'ah-bid'ah mengenai pandangan lokal budaya adat istiadat yang katanya nyeleneh dan diharamkan nih Pak Kiai ya. Jadi nanti mungkin penjelasannya dari Pak Kiai. Tapi sebelumnya kita ke Pak Tuan dulu. Siap. Sebagai pemantik. Siap. Karena tuan rumah mungkin memberikan sambutan dengan tema yang spesial nih Pak. Monggo silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Amat berhormat tamu khusus kami, anak mungkin. Kalau adik tak cocok. Anak kami salah seorang Ahmad Munjani Al-Fadani, salah seorang Khatib Syariah PBNU. Selamat datang ke Budidaya Ananda.
kami sangat gembira menerima kehadiran Anda di tempat kami, mengingat bahwa kami butuh sosok milenial untuk memajukan bukan hanya budidaya, tapi memajukan bangsa Indonesia ini. Terima kasih kehadirannya. Kepada Saudara Lendra juga sekaligus membawa acara yang saya setiap acara di podcast ini, beliau ini sangat bersemangat untuk memberikan memancing diskusi ini untuk maju. Mungkin begitu diskusi kita pada sore ini sangat menarik, yaitu pandangan Islam terhadap budaya Nusantara menjawab tuduhan sesat kaum ekstremisme. Saya memulainya dari perjalanan Islam. Ekstrim terhadap Islam itu bukan hanya oleh orang lain yang bukan Islam, tapi malah umat Islam itu sendiri. Sejak Rasulullah wafat itu sudah mulai ada. Terus ke masa Khalifah Abu Bakar, terus ke Umar, terus ke Utsman, terus ke Ali. Semua khalifah itu mati dibunuh, kecuali Abu Bakar itu dirajam. Yang merajam itu umat Islam, bukan orang lain. Jadi ekstrim itu sudah dari dulu, dari zaman perkembangan Islam itu sudah. Maka saya memulainya diskusi ini dengan salah pandang terhadap ajaran Islam. Salah pandang terhadap ajaran Islam itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang di luar Islam, tetapi yang paling berbahaya adalah dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Kita mulai dulu dari awal. Sejak Sayyidina Ali. Ada yang istilahnya Khawarij, ya. Mereka-mereka yang tidak setuju dengan Ali, pemberontak Ali, itu Khawarij semua Islam. Mereka itu banyak yang hafal Al-Quran. Malah Ali dibunuh oleh kaum itu. Ada lagi yang ekstrim juga, Syiah itu ekstrim. Mereka mengeluh-elukan Ali. Dua ekstrim ini, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Bahkan mereka ada yang mempertuhankan Ali, saking menganggap sucinya Ali itu. Bahkan ada lagi menganggap Muhammad itu setelah Muhammad tidak boleh ada yang lain kecuali Ali. Bahkan di atasnya lagi sebenarnya Ali lah yang gitu ya, sampai begitu istrinya pemahaman. Bergulir itu terus sampai sekarang. Tujuannya adalah ingin menguasai Islam itu, seolah-olah pandangan dialah yang benar terhadap Islam. Itu yang berbahaya. Sampai sekarang itu ada istilah khalifah. Ajaran Islam tidak ada. Al-Quran tidak mewajibkan harus ada keturunan untuk kepemimpinan Islam. Tidak mesti begitu. Dan di Indonesia ini kita melihat kaum ekstremis itu ingin menguasai Indonesia ini dengan menjual agamanya. Dia mendangkalkan pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam. Mereka coba masuk ke dalam itu. Mereka itu kadang masuk di bawah tanah, kadang menimbulkan diri. Itu yang paling bahaya. Tapi lebih bahaya lagi kalau menimbulkan diri kita jelas melihat orang. Tapi berada di bawah tanah kita tidak tahu orang siapa. Tapi jelas terlihat sipolan, tapi tidak menimbulkan diri. Nah ini berbahaya sekali terhadap kaum milenial kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita. Nanti mereka bisa berpandangan ekstrim terhadap Islam. Itu salah paham terhadap ajaran Islam. Saya mengatakan Islam itu belum sempurna. Mereka marah semua. Padahal sebenarnya Islam itu memang belum sempurna. Yang sempurna adalah Al-Quran. Al-Quran tidak boleh diganti, tidak boleh ditukangi, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Tapi ajaran Al-Quran itu, yang menafsirkan Al-Quran itu, ulama-ulama kita juga banyak yang salah. Tidak semua tepat. Di dalam fikih klasik umat Islam,
orang tua atau itu boleh menikahkan anak tanpa sepengetahuan anak perempuan, tanpa sepengetahuan anak itu. Anak itu tidak tahu sudah di kamar ada laki-laki yang sudah sah. Itu ajaran fikih. Apakah itu tepat saat ini? Kan tidak tepat. Apakah itu tepat? Tidak tepat. Bahwasanya orang tua, ya makanya saya nggak tahu ya di kompilasi hukum Islam itu tidak lagi begitu sekarang ini. Berarti memang Indonesia sudah mulai maju menafsirkan Al-Quran itu ke arah yang tepat. Makanya dikatakan Islam itu adalah ya'lu wa la yu'na alaih. Dalam sisi lain Islam itu adalah universal. Apa universalnya Islam itu? Universalnya Islam itu adalah cocok di semua tempat. Harus cocok, tidak bisa tentang semua tempat. Kemudian cocok di semua zaman. Di zaman manapun Islam itu harus cocok. Kalau begitu Islam itu harus disempurnakan. Bukan Al-Qurannya sudah sempurna dan tidak boleh kita rubah lagi. Mungkin itulah yang perlu kita diskusikan pada sore ini. Terima kasih kepada Ananda yang sudah bergabung di tempat ini. Saya pun memantik ini untuk memancing diskusi. Mudah-mudahan ada tanggapan dari pendengar. Terima kasih kehadirannya. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kebetulan Pak Ketua kita Doktor Pendidikan Agama Islam. Ya. Jadi semangat berapi, kalau ngomong Islam semangat berapi-api. Makanya insya Allah beliau mau tadi menjadi pemat, saya jadi mati aja deh katanya gitu kan. Saya ini begitu mendengar Bapak Ketua menyampaikan berapi-api. Begitu berapi-api saya udah pengen pulang. Karena bingung saya jadi apa lagi Mas Islam. Tapi gini, kalau pandangan saya kan gini, betul satu kata kunci yang diucapkan Pak Ketua ini konteks milenial. Iya. Kalau kita cerita radikalisme, yang saya pahami juga, saya baca, saya pelajari, saya dengar dari kita komunitas-komunitas yang berkumpul, yang terpapar itu dari milenial. Iya. Nah, ya. Jadi kalau misal sekarang ini konteks kita bicara tentang pandangan Islam tetap budaya lokal kita ini kan sangat majemuk dan sangat banyak. Dengan ini. Jadi Kiai lah kira-kira dari awal pandangannya untuk budaya lokal ini, contoh lah kalau budaya lokal adat istiadat yang masih dilaksanakan masyarakat itu seperti itu awal ya. Iya. Nah itu Kiai boleh sampaikan mungkin ke pemirsa kita pandangan Islam dari awal. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Syiar Budidaya di mana saja berada, semoga kita semua sehat selalu ya. Dan saya secara pribadi mengajak kita semua untuk berpikir lebih cerdas lagi ya. Bahwa hari ini memang yang menjadi penyakit kita dalam beragama ini bukan agama. Kalau agama itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, Al-Quran dan Sunnah itu sudah sempurna. Kadang bagaimana kita menyikapi, mentafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah tadi itu, atau mensyarahkan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi perilaku-perilaku ekstrim itu kan terjadi karena kesalahan penafsiran di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan terkadang orang tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menafsirkan Al-Quran, tapi kemudian dia menafsirkan Al-Quran secara serampangan. Bahkan dalam masalah ini perlu kita ingatkan kepada kaum milenial, hal ini sudah diancam oleh baginda Nabi SAW dalam hadis. Beliau bersabda, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Orang yang mencoba untuk menafsirkan Al-Quran dengan cara serampangan, dengan pemikirannya sendiri tanpa didasari dengan ilmu-ilmu yang mapan, tanpa didasari dengan ilmu-ilmu yang cukup, maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya daripada api neraka. Ini misalnya satu contoh. Ada pemikiran dari kawan-kawan kita misalnya terhadap tidak hanya budaya, tapi terhadap sistem negara, ya kan?
negara hari ini yang sistemnya dengan sistem demokrasi. Nah, ini menyalahi firman Allah Subhanahu wa taala, katanya, "Man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Maka termasuk saudara-saudara kita misalnya di kalangan Hizbut Tahrir, misalnya saya sebut saja, itu di beberapa bukunya yang saya baca, itu menganggap bahwa secara umum negara-negara di dunia ini semuanya sudah menjadi negara kafir karena tidak berhukum dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Termasuk Indonesia ini. Jadi kalau kita merujuk kepada definisi-definisi yang dibuat, ekstremisme ini kan adalah memaksakan ideologinya dengan kebencian, memaksakan ideologi dengan kebencian, kemudian sampai ideologi yang ingin ditanamkan ini kepada orang lain dipaksa. Kalau tidak menerima, maka kalian sesat. Bid'ah, bahasa yang sering kita dengar hari ini ya. Bahkan ada di antara mereka yang sampai menuduh syirik, menuduh kafir, ketika mereka merasa bahwa ideologi yang mereka bawa ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Contohnya seperti tadi, seperti tepung tawar. Mungkin di antara kita ada yang pernah terlibat langsung perdebatankah atau mendengar baik melalui media online atau secara langsung. Kalau saya, Pak Ketua, pernah secara langsung mendengar orang yang ketika keluarganya ada acara pernikahan, kan ada tepung tawarnya, atau acara khitanan, itu kan ada tepung tawarnya, atau ketika ingin melaksanakan ibadah haji, itu kan ada tepung tawarnya. Jadi ada keluarganya yang datang dari kampung, yang dia memang selama di kampung itu sudah terbiasa menonton TV, yang TV-nya itu diisi oleh ustadz-ustadz yang memiliki pemahaman ekstremis ini. Kemudian ketika dipanggil, kan biasanya dipanggil tuh Pak Ketua, tepung tawar dari opungnya kan gitu. Tepung tawar dari pakciknya kan. Jadi ketika dia dipanggil untuk tepung tawar, dia menolak. Kenapa dia menolak? Pertama, dia mengatakan tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Itu. Kemudian dia merasa bahwa budaya tepung tawar ini adalah budayanya agama Hindu. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan tepung tawar ini bisa membuat pelakunya syirik, keluar dari agama Islam. Nah, ini kan sangat sangat berbahaya untuk khususnya generasi-generasi muda hari ini. Dan memang hari ini yang disasar itu adalah generasi muda. Generasi muda yang mereka tidak memiliki pemahaman terhadap agama yang cukup, yang rasa ingin tahunya terhadap Islam itu sedang menggebu-gebu. Jadi sedang menggebu-gebunya rasa ingin tahunya terhadap Islam. Nah, kemudian mereka masuk di situ, menerapkan ideologi mereka, memaksakan ideologi mereka dengan cara-cara mereka. Seperti misalnya, kita ini tidak perlu mengikut para ulama, kita ini ikut Quran dan hadis saja. Itu ada itu Kiai di pandangan di kalangan masyarakat milenial khususnya itu. Nggak boleh ikut ulama. Iya, pandangan-pandangan seperti itu sangat banyak, banyak sekali. Dan kalau kita melihat di media-media sosial, itu banyak sekali pandangan-pandangan seperti itu. Lihatlah, apa kalau kita ke Mekah tepung tawar ada? Kata gitu. Nah, berarti kalau seandainya tepung tawar ini baik, kenapa di zaman Nabi tidak dilakukan? Ini apa namanya ya? Kalau dalam bahasa memancing orang supaya meninggalkan adat istiadat yang sudah ada, dipancing dengan doktrin-doktrin ajaran mereka. Nah, jadi doktrinnya begitu, kita ini kembali saja kepada Quran dan hadis. Adat dan budaya yang selama ini ada, mereka anggap itu sesat, mereka anggap itu syirik, dan itu harus ditinggalkan begitu. Nah, ini menurut saya sangat berbahaya terhadap budaya-budaya yang sudah ada.
Apalagi sekarang ya sudah sulit kita melihat budaya seperti tepung tawar. Mungkin kalau di Binjai ini masih banyak karena orang-orang Melayunya masih banyak. Di Langkat itu masih banyak. Tapi kalau sudah kita masuk ke wilayah perkotaan, rasa-rasanya itu sudah sulit untuk kita lihat. Atau budaya memasang janur kuning gitu kan. Karena dianggap itu adalah budaya agama terdahulu. Nah, menyikapi hal itu, apakah Islam ini adalah agama yang anti terhadap budaya? Kan begitu. Ya. Kita kan harus melihat itu. Apakah Islam ini adalah agama yang anti terhadap budaya? Jadi tepung tawar yang tidak ada di Arab, ketika dai-dai atau pendakwah-pendakwah itu masuk ke wilayah Nusantara dulunya, apakah mereka itu seperti dai-dai yang saat ini, yang ketika melihat budaya itu seperti orang yang sedang kesurupan gitu. Nah sekarang kan gitu, kalau lihat ada budaya seperti orang kesurupan, oh ini syirik, ini bid'ah, bla 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 bla. Apakah ulama-ulama kita begitu? Nah ternyata kan tidak begitu. Buktinya wali-wali Songo itu menyebarkan Islam dengan berwasilah terhadap budaya. Seperti Sunan Kalijaga dengan wayangnya. Jadi beliau masuk mendakwahkan Islam tanpa harus mencampakkan budaya yang sudah ada. Kenapa? Karena di dalam kaidah dikatakan, ada satu kaidah dalam mazhab Syafi'i itu mengatakan tarkul adawah. Meninggalkan adat istiadat kaum setempat itu bisa menyebabkan permusuhan, bisa menyebabkan kerenggangan, bisa menyebabkan percekcokan antara satu dengan yang lainnya. Itulah kenapa ketika Nabi datang ke Madinah, ini sebagai dalil, sebagai dasar bahwa ternyata Nabi sendiri pun tidak anti terhadap budaya lokal khususnya. Nabi kan sebelum hijrah ke Yasrib, yang dulunya namanya Yasrib kemudian berubah menjadi Madinah. Ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa pada hari Asyura. Ini kan masih bulan Muharram ini Pak Ketua. Ya, baru-baru ini kita Asyura tanggal 10 Muharram kan. Ketika Nabi melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa pada hari Asyura, Nabi bertanya, "Ma hadza?" Apa ini? Nah, terus apa kata orang-orang Yahudi? Hadza yaumun salih. Ini adalah hari baik katanya. Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran tentaranya Fir'aun. Diselamatkan Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Maka untuk mensyukuri itu akhirnya Nabi Musa berpuasa pada hari Asyura. Dan ternyata tradisi puasa ini diteruskan oleh orang-orang Yahudi. Nah, kemudian dilihat oleh Nabi SAW. Apa kemudian Nabi bilang, oh, orang-orang yang sudah masuk Islam tidak boleh puasa lagi? Apa Nabi begitu? Kan tidak. Justru Nabi SAW mengatakan, Fa'ana ahakku bi Musa minkum. Aku lebih berhak, berhak memuasakan Musa daripada engkau, gitu, daripada orang-orang Yahudi. Akhirnya Nabi SAW berpuasa pada hari Asyura. Bahkan Rasulullah memerintahkan para sahabat-sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura. Artinya ini bisa menjadi dasar bahwa Nabi sendiri tidak anti terhadap budaya yang ada sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang Rasul. Tidak. Betul. Jadi ini kelanjutannya jadinya kan. Kalau kita lihat ada budaya lokal ini kan sebetulnya kan terbentuk zamannya juga sebelum Islam masuk ke Nusantara kita. Nah, ada beberapa budaya lokal seperti ini. Contoh ya, sabung ayam ini kan budaya lokal. Ya kan? Nah, jadi penempatan kriteria budaya yang boleh dilanjutkan dalam Islam atau yang tidak dibolehkan itu batasannya gimana? Jadi kalau kita berbicara soal hukum begitu ya,
ada perkara-perkara yang tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis. Maka perkara-perkara yang tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis ini kan harus dikompromikan. Yang mengkompromikan itu siapa? Tentulah bukan orang sembarangan. Ya, jadi misalnya begini, kita semua punya Al-Quran. Saya yakin saya punya Al-Quran. Kameramen di sini punya Al-Quran, tamu-tamu yang hadir punya Al-Quran. Tetapi tidak kita semuanya ini memiliki kemampuan yang cukup untuk menggali hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, atau bahkan yang belum ada. Kan begitu. Terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu kan karena pendapat itu belum jelas secara tekstual sehingga membuka peluang ijtihadiyah. Sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Ketua, hukum-hukum yang belum jelas ini kemudian melalui perkembangan zaman kan bisa berubah dengan sendirinya. Itulah yang disebut oleh ulama fikih dengan hukum-hukum yang mutaghayyirah. Hukum-hukum yang bisa berubah melihat kondisi tempatnya, melihat kondisi masyarakatnya dan lain sebagainya. Jadi hukum-hukum itu belum baku. Apa yang terjadi hari ini belum tentu terjadi di zaman Nabi SAW. Bahkan belum tentu terjadi di zamannya Khulafaur Rasyidin. Contohnya seperti tadi tepung tawar. Maka bagaimana Islam menyikapinya? Tentulah ada kaedah-kaedahnya. Seperti ada satu kaedah dikatakan al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadullad dalil ala tahrim. Asal dari segala sesuatu itu adalah boleh dalam agama ini, sampai ada dalil yang datang yang mengatakan itu haram. Dulu khamar itu belum diharamkan. Khamar belum diharamkan. Para sahabat itu masih terbiasa meminum khamar, masih biasa. Sampai-sampai kan ada satu riwayat kejadian sahabat yang ketika mengimami sholat karena masih dalam kondisi mabuk, akhirnya baca ayatnya ngawur, lari ke sana, lari kemari, nggak siap-siap kan? Apakah langsung Islam mengharamkan khamar itu? Tidak. Allah mengatakan la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kau dekati sholat kalau kau hendak melaksanakan sembahyang. Kalau sudah dekat waktu sholat, jangan mabuk dulu. Nanti ngawur kayak kemarin. Kan? Jadi apa yang terjadi dulu belum tentu sama dengan apa yang terjadi hari ini. Nah, ketika datang dalil yang mengharamkannya, barulah sesuatu itu menjadi haram. Ketika jelas keharamannya. Maka pertanyaan kita, apakah misalnya, apakah tepung tawar ini ada dalil yang mengharamkannya secara Al-Quran dan hadis? Tentu tidak ada. Atau apakah tepung tawar ini bisa dikiaskan, dianalogikan terhadap hukum yang sudah ada di dalam Quran dan hadis? Seperti tuak itu kan tidak ada di Quran dan hadis, tetapi bisa dianalogikan melalui sifatnya. Karena sifatnya sama-sama memabukkan, makanya kemudian diharamkan. Sekarang apakah tepung tawar ini memiliki ada satu hal yang ada di dalam Quran dan hadis yang bisa dianalogikan dengan tepung tawar? Tidak ada. Bahkan ketika Nabi menikahkan Sayyiduna Ali dan Fatimah, Nabi itu mengambil air, mendoakannya, kemudian memercikkannya kepada Ali dan Fatimah. Ini kan hampir mirip dengan tepung tawar. Tepung tawar itu kan ada istilah setawar, ada istilah sedikit. Jadi tidak hanya sekedar meletak-letakkan air, tidak hanya sekedar mencolek-colekkan tepung, begitu kan tidak. Tetapi ketika dicolekkan tepung ini, ada harapan dan doa kita supaya kekeluargaan mereka ini baik-baik saja, putih seperti putihnya tepung itu. Ketika diletakkan air supaya hubungan mereka dalam rumah tangga ini dingin gitu sampai beranak cucu kan, itu sebenarnya di balik tepung tawar ada doa di situ. Filosofi. Iya, ada filosofinya.
Jadi budaya-budaya yang sama sekali tidak ada secara hukumnya di dalam Al-Quran itu, maka Islam membiarkan itu. Islam membiarkan itu. Makanya ada perkataan salah seorang ulama mengatakan la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya seseorang itu meninggalkan adat istiadat selagi adat istiadat itu tidak diharapkan. Bahkan kalau adat itu makruh sekalipun, maka tak layak itu adat itu ditinggalkan gitu. Kecuali adat itu haram. Seperti yang ditanyakan tadi. Batasannya jatuh ke haram. Iya, batasannya jatuh ke haram itu dalil-dalil syarak. Contohnya tadi seperti sabung ayam. Sabung ayam itu kan bagian daripada judi. Nah, itu kan hal yang sudah jelas keharamannya dalam agama Islam. Atau misalnya dulu di Jawa Tengah itu ada adat istiadat menumbalkan satu orang anak gadis dicampakkan ke dalam Gunung Merapi. Karena ada kekhawatiran masyarakat Gunung Merapi ini kalau tidak ditumbalkan manusia ke situ, dikhususkan anak gadis, dikhawatirkan gunung itu bisa mengeluarkan lahadnya. Setelah Islam datang, maka ulama berpikir ini nggak bisa ini. Tapi tidak langsung ulama itu datang, oh ini haram, oh ini nggak boleh. Ini konsepnya konsep dakwah. Konsepnya ajaklah orang kepada jalan Tuhan itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau kita ada orang sedang main judi terus kita datang marah-marah di situ, ini haram, ini begini, dakwah kita nggak diterima. Ya, benar Kiai. Iya, dakwah kita nggak diterima. Nah, jadi setelah ulama datang ke wilayah Merapi itu, dia mencari cara bagaimana caranya ini supaya adat ini hilang. Tidak haram apa saja, enggak. Didatanginya pemuka agama oleh ulama tersebut, dia katakan, janganlah kalau bisa, jangan manusia lah, apalagi anak gadis, kan sayang kan. Bisa dijadikan menantu kan gitu. Ya. Bisa dijadikan istri, apalagi kalau anak gadisnya cantik kan sayang gitu. Nah, jadi dengan cara hikmah. Jadi bagaimana ini Pak Kiai misalnya gitu kan? Bagaimana solusinya kan begitu? Jangan kita ini melarang sesuatu tetapi tidak memberikan solusi. Hari ini banyak pendakwah-pendakwah ini hanya pandai mengatakan ini haram, ini haram, ini haram. Tapi solusinya apa? Solusi untuk umat yang sedang dihadapinya itu apa? Akhirnya ulama memberikan solusi, oh gini aja, ganti aja, gak usah anak gadis, bikin aja kerbau. Nanti kita sembelih sama-sama, kepalanya kita campakkan ke Gunung Merapi. Kenapa? Karena memang tradisi orang Jawa itu kalau mau nyembelih kerbau itu mereka kurang suka memakan kepalanya. Nah, jadi kepalanya kan biasanya dibuang. Ya sudah, kepalanya dicampakkan aja ke Gunung Merapi dengan niat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta sama Gunung Merapi. Minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan. Dagingnya kita bikin syukuran gitu. Nah, belakangan adat ini kan terus sampai sekarang. Masuklah orang-orang ekstrim tadi. Ditengoknya lah orang-orang situ menyampakkan kepala kerbau. Tak tahu dia apa latar belakang yang menyebabkan itu, kemudian dengan mudahnya dia mengatakan itu syirik dan lain sebagainya tanpa memberikan solusi. Ya, ini yang terjadi hari ini. Pemikiran-pemikiran ekstrim yang memaksakan pemahaman mereka kepada orang lain. Baik. Kita bicara ekstrim ya, Pak Fatko ya. Bicara ekstrim ini. Kalau ini berarti mulai juga dari ideologi. Ya. Jadi ideologi yang berasal dari sebuah gagasan yang kalau pandangan saya sebetulnya, kalau saya pernah jadi anak muda juga. Sebetulnya awalnya kalau saya analisa ya, kita analisa saya. Sesuatu yang memang berseberangan atau melawan arus anti mainstream, satu berasal dari kekecewaan, kedua kebencian, karena itu tadi orang tak senang orang senang, senang orang tak senang. Jadi
apakah memang dasarnya ini bibit-bibit ekstremis itu masuk, ideologi ekstremis itu masuk ke masyarakat karena asal muasalnya pengen tampil beda karena dia tak senang, apa begitu sesimpel itu? Jadi awalnya itu kan memang mau tidak mau kita harus menerima sikap ekstrim itu memang didasari dari ideologi. Dan karena memang kebetulan kita beragama Islam dan mayoritas penduduk Indonesia itu Islam, maka kita bicara tentang Islam. Kalau kita berbicara soal ekstrim ini tidak hanya dari agama Islam saja kan. Contohnya kasus di Rohingya dan lain sebagainya kan, di Pakistan, di India, itu kan banyak juga kasus-kasus itu yang bukan hanya muncul dari agama Islam itu sendiri. Tetapi kalau saya tetap bersikukuh, ekstremisme itu ya didasari dari pemahaman yang salah di dalam memahami agama. Jadi kalau saya sering menyebutnya ketika orang ingin belajar agama, kadang ada yang coba-coba belajar agama secara langsung, atau kadang-kadang ada yang belajar agama salah tempatnya. Jadi dia mau belajar agama, pengen berubah, pengen taubat, pengen hijrah lah bahasa anak sekarang, tapi tempatnya salah. Di tempat itu mereka dicekoki dan didoktrin dengan pemahaman-pemahaman ekstrim itu. Jadi contoh ya, saya kasih contoh. Dulu tahun 2011, jadi saya kuliah di salah satu kampus. Kemudian ada satu mahasiswa orang Labuan Batu itu mengadu kepada saya tentang tetangganya yang sudah tidak pulang bertahun-tahun. Nah, kita tanya apa yang menjadi dasar dia nggak pulang. Nah, dulu anak ini nggak ada masalah, tapi dia ikut halakoh pengajian, kemudian dia didoktrin dengan pemahaman yang salah. Setelah dia pulang, dia melihat apa yang dilakukan orang tuanya itu sangat jauh berbeda dengan apa yang dia pelajari selama dia kuliah di Medan. Dia menganggap orang tuanya ini sudah di luar batas agama, bahkan sudah melakukan hal-hal syirik. Seperti kan kadang kita itu ada tawasul ngirim Fatihah dengan ulama-ulama. Ini kan dianggap syirik nih, sesuatu yang dianggap syirik. Atau kita ikut pemilu. Nah, ikut pemilu ini kan artinya dia berarti menerima demokrasi. Sementara demokrasi ini adalah sistem kufur. Kalau kita ikut di dalamnya, maka orang itu kafir, kan begitu. Jadi karena dia sudah melihat orang tuanya, menurut dia sudah kafir, sudah di luar batas-batas agama sesuai pemahaman dia, akhirnya dia kabur dari rumahnya. Karena dia merasa sudah tidak enak tinggal di rumah satu tempat bareng dengan orang kafir. Jadi orang tuanya sendiri dianggapnya sudah kafir, sudah keluar dari agama Islam, dan pandangan kafir itu membuat dia tidak nyaman di situ. Nah, ini yang menjadi dasar sebenarnya. Ketika ada orang memaksakan ideologinya kepada orang lain, maka timbullah kebencian, timbullah kekerasan. Kan banyak kasus-kasus yang kita lihatlah di sosmed kan, gara-gara ada orang buat maulid. Kemudian didatangi, dimarah-marahi. Ada orang seperti yang saya bilang tadi, ada orang disuruh untuk tepung tawar, dibilangnya itu adalah adat agama lain, itu adat orang kafir. Nah, kebencian inilah yang kemudian akan menimbulkan istilahnya, kalau sudah benci muncullah sikap-sikap ekstrim tadi, sikap-sikap radikal tadi. Nah, kalau sudah benci, akhirnya itulah ketika dia punya keahlian untuk merakit bom dan lain sebagainya. Saya itu kan punya teman, nama beliau itu mungkin sering terdengar lah di dunia media.
beliau ini sering mengisi kajian-kajian soal radikalisme itu. Saya punya teman itu namanya Cak Islah Bahrawi. Cak Islah Bahrawi ini memang sangat dekat, bahkan menjadi tenaga ahli lah di Densus 88 Mabes Polri. Jadi setiap ada teroris yang tertangkap kemudian diwawancarai, nah semuanya pasti berpahaman seperti itu. Berpahaman karena dia menganggap banyak budaya-budaya yang sudah tidak Islami, dia menganggap perilaku-perilaku orang Indonesia ini sudah di luar dari batas-batas syariat, bahkan dia menganggap mereka sudah kafir, maka muncullah tindakan-tindakan kekerasan itu. Anarkis itu ya. Jadi memang tidak kemudian serta-merta orang yang ikut pengajian di situlah ya, di kelompok-kelompok yang memiliki ideologi seperti ini, tidak serta-merta kemudian berperilaku radikal, enggak serta-merta. Tapi perlu kita tahu bahwa ideologi semacam ini adalah pintu masuk menuju tindakan radikal itu. Ya. Anarkis tadi ya. Jadi kalau gitu nanti boleh sekali-sekali kita undang Cak Islah. Ya. Kan? Jadi bisa kita langsung tanya sama beliau, gimana Cak kan gitu kan? Ceritakan tolong macam mana sebenarnya ini profil daripada saudara-saudara kita yang sudah pernah terpapar. Lalu waktu itu mungkin terpapar waktu sudah ngobrol sama mungkin tim dari Densus atau BPT apa segala macam, mungkin sudah masuk. Saya pribadi itu pernah diminta. Kan kita juga di Sumut ini juga kan ada penangkapan juga kan yang dilakukan oleh kawan-kawan Densus 88. Jadi saya pernah diminta untuk berdiskusi dengan salah satu napi teroris. Tapi napi terornya kebetulan perempuan, Pak Ketua. Jadi ketika disampaikan kepada napi ter ini bahwa akan ada ustadz yang mau dihadirkan untuk diskusi, dia langsung menolak. Pertama karena tidak mahramnya. Yang kedua dia tidak mau diskusi sama orang kafir. Nah, kenapa? Karena disampaikan sama dia ini yang mau dihadirkan ini adalah orang NU, pengurus NU pusat. Jadi mau dihadirkan diskusi lah gitu kan? Enggak, dia sudah nolak duluan. Kenapa? Menurut dia, terutama orang-orang Nahdlatul Ulama itu orang-orang kafir semua. karena sangat berbeda cara pandangnya terhadap negara ini kan. NU sangat berbeda. NU itu kan berusaha dan organisasi yang lain ya, berusaha untuk bagaimana menjaga negara ini dari orang-orang yang ingin merongrong NKRI kan. Jadi menurut dia orang-orang yang di NU atau yang di Muhammadiyah yang menerima negara inilah kan orang-orang kafir. Jadi saya nggak mau diskusi dengan dia. Nah kalau begitu ini mungkin kalian dari sudut pandang NU ya Ustaz ya, sebagai orang dalam lah kan, bagaimana cara menyikapi kelompok seperti ini? Mau tidak mau kita harus berperan aktif ya. Khususnya dengan hari ini kita tampil di podcast ini ya. Dan saya berharap podcast seni siar budaya budidaya informasi dan kreativitas tanpa batas ini tidak berhenti sampai di sini, Pak Tua. Ya. Karena hari ini memang media sosial itu adalah alat yang sangat luar biasa di dalam menyampaikan informasi. Hari ini orang karena kesibukannya di kantor, maka akhirnya mengajinya pindah ke YouTube. Karena sibuk di pada pekerjaannya, akhirnya mengajinya pindah ke TikTok begitu kan. Maka kita yang yang tidak setuju dan tidak sepakat lah dengan gerakan-gerakan kaum ekstremisme ini harus lebih aktif lagi, terutama di media sosial. Ya. Nah ini adalah langkah yang menurut saya sangat baik. Nah, ke depan mungkin bisa lebih dikaji lagi soal hal-hal yang berkaitan dengan radikalisme dan ekstremisme, khususnya di podcast kita ini. Betul. Jadi memang
kita berharap memang di budidaya ini terutama mahasiswa-mahasiswa kita juga mau berpartisipasi aktif karena kalau kita lihat di masa-masa mereka inilah sebetulnya paham-paham yang Islam transnasional gitu ya. Nah, itu yang bisa memampar ke mereka sasaran. Jadi insya Allah kita akan terus laksanakan. Mungkin ini kita closingnya harapan ya, harapan Pak Ketua dulu terakhir Pak Ketua. Ya. Harapan Pak Ketua terhadap program-program kita ke depan nanti yang akan terus ikut berpartisipasi aktif untuk ikut serta dalam program-program negara yang ya kita jagalah keutuhan NKRI ini. Silakan Pak. Terima kasih banyak. Bahwa saya kan sudah lama di perguruan tinggi sejak tahun 87 sudah berada di perguruan tinggi. Artinya sebagai staf pengajar di perguruan tinggi. Di dalam pembagian atau di dalam penyampaian materi saya selalu melakukan diskusi dengan para mahasiswa. Belakangan sejak tahun 2016 ada beberapa mahasiswa yang memang diskusinya itu nyeleneh, agak ekstrim. Tinjauannya terhadap Islam itu memang semacam sudah dipengaruhi oleh orang lain. Maka saya katakan bahwa dimulai memang dari pandangan mereka terhadap ideologi Islam itu, tapi ujung-ujungnya ke politis. Mereka ingin menggolkan misi mereka untuk menguasai negara ini. Saya sudah lihat itu sebenarnya. Saya sudah lihat itu di kalangan mahasiswa sudah masuk. Di SMA SMP mungkin sudah masuk. Tapi kita memang di dalam bergabung di dalam kampus, maka kita coba telah ada di beberapa kampus itu sudah ada, sudah terlihat itu. Jadi memang kegiatan-kegiatan seperti ini kita harap supaya itu dilihat oleh mereka-mereka yang sudah terpengaruh dengan itu. Ada yang alumni kita sudah masuk ke situ. Saya nggak tahu di luar apakah itu terus atau tidak. Saya sudah panggil mereka, jangan sampai itu terjadi. Memang kalau sempat ideologi itu ditanamkan kepada mereka, sulit mereka keluar dari ideologi itu. Seperti narkoba itu, judi online itu. Candunya itu sama-sama mabuk ya. Mabuk ya. Memang tidak bisa keluar dari sini, berat sekali. Yang satu mabuk narkoba, yang satu mabuk ideologi. Seperti orang mabuk itu memang. Maka kita harus meng-counter itu, jangan sampai ke situ. Gitu. Caranya mungkin pertama kita harus sering diskusi seperti ini. Yang kedua, saya sangat tertarik untuk mengembalikan pada posisi Pak Harto dulu dalam pandangan trilogi kerukunan hidup umat beragama, integran umat beragama. Islam sama Islam itu sendiri pun sering menyalahkan kan? Iya. Selalu saja menganggap ajaran Muhammadiyah itu oleh NU umpamanya salah ajaran kalian. Orang Muhammadiyah menganggap pelajaran NU itu salah, nggak boleh sholat di masjid NU. Orang NU tidak boleh sholat di masjid Muhammadiyah, itu salah. Kalau kita juga berpendapat begitu sekarang ini, maka Indonesia akan hancur. Hancur. Dia sebagai saya memang orang Rosliah saya memang. Tapi saya sering sholat di Masjid Muhammadiyah. Karena saya menganggap bahwasanya itu hanya persoalan kecil di dalam Islam. Itu ranting-ranting ajaran Islam. Malah itu sebenarnya untuk memperbesar Islam itu sendiri. Kalau itu kita anggap memperuncing permasalahan, itu yang bikin jatuhnya umat Islam itu. Maka umat Islam harus bersatu di dalam segala pandangan. Jangan saling menyalahkan. Semuanya benar itu. Pakai usolnya juga benar, tidak pakai usolnya juga benar. Pakai kunut juga benar, tidak pakai kunut juga benar. Pakai bismillah juga benar, tidak pakai bismillah juga benar. Ya, semuanya itu benar karena itu memang dilakukan oleh Nabi semuanya. Nabi itu tidak mencium, ya. Dia sangat luas pemikirannya. Maka itu yang sebenarnya harus kita sauti dengan positif. Jadi pemersatu umat Islam itu harus ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan antar sesama Islam, antar sesama organisasi Islam, Al-Sunnahnya, Muhammadiyahnya, NU-nya, segala macam itu harus bersatu untuk mengkaji Islam ini. Karena Islam itu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi kan.
Islam itu tinggi dan tidak ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Cuma pemahaman kita yang picik terhadap agama Islam, picik. Kenapa picik? Karena ada orang-orang yang berkepentingan untuk menggolkan misi dia untuk menguasai Islam ini. Itu Islam menyeluruh Islam dunia, dipimpin oleh satu nanti, itulah dia khalifah-khalifah itu. Kita tidak setuju. Nanti di Indonesia, kalau itu masuk, kita hancur. Maka kita harus bersatu masyarakat Indonesia, dimulai dari kaum milenialnya. SMP, SMA itu harus bersatu. Perguruan tinggi itu memang harus menjadi pemikir-pemikir Islam, tapi jangan menjadi pemikir-pemikir Islam ekstremis. Harus memikir Islam modern. Islam itu modern. Jangan diciupkan pemikiran Islam itu kepada hal-hal yang ekstremis, maka hancur nanti. Oleh karena itu maka kebersamaan kita, kebersatuan kita, satu pandang terhadap Islam. Kita harus yakin bahwa Islam itu luas, besar, tinggi, tidak ada yang lebih luas daripada Islam itu. Maka ajaran Islam itu, baik firqah-firqah yang ada dalam Islam harus kita satukan dalam satu wadah pandangan modern terhadap Islam. Islam ala Indonesia. Ya, rahmatan lil alamin kok. Maka saya katakan Islam itu universal. Islam itu sesuai dengan segala zaman, dimanapun, di segala tempat, dimanapun ya, kapanpun, dimanapun, gitu Islam itu harus cocok di tempat itu. Maka banyak penafsiran klasik itu harus dimodernkan dengan penafsiran ala kekinian. Dimulai itu Quraisy yang sudah memulai, tapi banyak kritik terhadap dia. Ya, jadi memang Pak Ketua, hari ini memang penyakit dari generasi muda yang baru belajar agama dianggap ulama, yang sudah belajar agama puluhan tahun dianggap sesat. Jadi Pak Quraisy dianggap sesat, tapi orang yang baru masuk Islam setahun jadi ustaz dianggap itulah ulama. Jadi, nah ini juga perlu kita sadarkan kan Pak Ketua, generasi muda hari ini. Saya sangat sedih kadang-kadang bahwa generasi muda itu ketika kita berbicara misalnya soal Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, wah itu sesat begini begitu. Ketika kita berbicara tentang Profesor Quraisy Shihab, wah itu sesat. Kita berbicara tentang Profesor Said Agil Siraj, itu sesat begitu gitu kan. Tapi ketika kita berbicara soal dai yang baru masuk Islam setahun 2 tahun, berdakwah ke sana kemari, itulah yang betul-betul ulama. Itu yang benar. Menurut saya hari ini generasi muda perlu disadarkan hari ini. Dan soal itu juga memang menjadi perdebatan kan Pak Ketua. Bahkan sejak dulu ada istilah kaum tua, kaum muda. Kaum tua mengkafirkan kaum muda, kaum muda menyesatkan kaum tua. Padahal kita sendiri khususnya Nahdlatul Ulama tidak pernah diajarkan hal yang seperti itu. Begitu juga saya yakin Muhammadiyah, Al-Jamiyatul Wasliyah tidak pernah diajarkan itu. Tapi masyarakat bawah ini kadang-kadang, nah karena ada kepentingan tadi kan, dan memang kalau kita kembali kepada sejarah, aliran-aliran ini pun muncul didasari dengan kepentingan-kepentingan politik. Antara satu kelompok dengan kelompok yang lain ingin menguasai sebuah negara. Begitu juga kalau saya baca kitab-kitab Hizbut Tahrir, kemudian Salafi Jihadi, mereka memang ada tujuan untuk menguasai negara. Bahkan ada satu bukunya saya baca, kita harus berusaha untuk menguasai negara ini agar negara ini menjadi Darul Islam. Di negara ini masih negara kafir. Jadi kita harus berusaha. Dan mereka mengatakan berperang di negara Darul Kufri hari ini hukumnya masih fardu kifayah. Artinya apa? Artinya dalam kelompok mereka kan, misalnya mereka 20-30 orang, harus ada yang berupaya untuk jihad merebut negara ini. Kalau gitu diciptakanlah propaganda. Kadang-kadang propaganda itu kan Pak Ketua propaganda Palestina. Padahal mereka ada tujuan. Jadi tujuan mereka merekrut orang tapi dibumbui dengan propaganda isu Palestina.
isu-isu boikot dan lain sebagainya, gitu kan? Dan banyak negara yang sudah mereka masuki dan hancur semua. Hancur semua. Suriah. Ya, Hancur semua. Apa saja. Suriah, Yaman, gitu, hancur semua. Jadi sekedar pengen tahu sebelum Ustadz nanti pesan dan kepada pemirsa kita dan terutama mahasiswa kita. Ini pengen tahu aja gitu. Ustadz tadi kan cerita banyak udah baca buku-buku paham-paham yang radikal ya, ke sebagai perasaan Kiai kayak mana baca buku itu dengan ideologi yang berlawanan dengan isi buku gitu. Jadi pengen tahu aja, siapa tahu pemirsa juga pikir Kiai banyak baca buku, rasanya kayak mana baca buku. Kalau saya tuh kayak koyak buku ya kan gitu lah. Kalau Kiai sendiri lagi mana perasaan? Kita kan sebelum kita berpendapat terhadap satu kelompok, kita kan harus tahu terlebih dahulu bagaimana pemahaman kelompok tersebut. Jangan kemudian nanti pemikiran kita kan jadi liar. Kita bilang, ternyata gak ada buktinya, kan begitu. Iya. Dan saya memang membaca buku-buku mereka, seperti disebut tadi itu ada bukunya Syakhsiyah Al-Islamiyah, An-Nizamul Ijtima' fil Islam, Al-Khilafah dan lain sebagainya. Kitab-kitab Arab itu saya baca. Nah, kemudian pandangan-pandangannya memang saya lihat sangat-sangat ekstrim. Seperti di dalam kitab mereka ada yang mengatakan orang-orang yang berdiam diri dari menegakkan khilafah itu berdosa dengan dosa min akabiril ma'asi, dosa yang paling besar. Ya kita kan tahu dalam Islam ini dosa yang paling besar itu dosa syirik. Nah kan begitu, berarti kan secara tidak langsung sama dengan syirik ya telah menuduh kita syirik. Dan memang kader-kadernya menganggap begitu. Menganggap orang-orang yang tidak mendukung mereka syirik begitu. Jadi kalau ketika saya membaca buku mereka itu ya saya niatkan untuk memperluas pemahaman saya terhadap aliran itu sendiri. Jadi ketika kita berdebat dengan mereka atau ketika kita berdebat dalam artian bukan berdebat tegak urat lah kalau istilah orang Medan itu kan, ya berdebat yang bil hikmah dengan baik lah begitu, supaya kita ini tidak asal menuduh begitu kan. Jadi ketika kita berdebat kita memang punya dasar. Nah, dasar inilah yang kemudian kita meminta kepada mereka. Nah, kalau memang pemahaman mereka seperti ini kan bahaya, dan faktanya memang begitu. Faktanya memang begitu. Sekarang ini walaupun pemerintahan sudah membubarkan Hizbut Tahrir, tapi perlu kita tahu sel dan akarnya masih hidup. Ya, mereka berganti nama. Berganti nama. Kalau di kampus-kampus itu Pak Ketua ada Gema Pembebasan. Nah itu pakai bahasa Indonesia. Dulu itu Hizbut Tahrir. Dulu buletinnya Al-Islam kalau nggak salah. Sekarang berubah menjadi kafah warna orange di masjid-masjid. Itu pas. Nah itu saya melihat di kalangan milenial mahasiswa juga itu dia memang apa yang dikatakan. Ini gantinya. Dan bahayanya buletin ini 2 kali baca itu bisa mencuci pemikiran anak-anak muda. Kenapa begini? Buletin yang disebarkan itu didasari dengan kebencian terhadap pemerintah. Mereka membuka buletin itu dengan bahasa-bahasa kebencian. Kebetulan yang membaca buletin ini sudah sangat terpojok, harga beras naik, harga minyak naik, gitu kan? Nah, kan kalau Hizbut Tahrir ini kan kesimpulan buletinnya kan selalu kalau mau murah maka kembali kepada khilafah. Kalau mau makmur harus kembali kepada khilafah. Kalau kita dengarkan tadi dari penjelasan Bapak Ketua kita bahwa ternyata khilafah itu tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Tidak seperti apa yang mereka impikan bahwa khilafah itu akan menjanjikan kemakmuran dan lain sebagainya. Buktinya khalifah-khalifah kita kebanyakan mati dalam keadaan terbunuh. Ya contohnya seperti Sayyiduna Ali bin Abi Thalib itu dibunuh oleh seorang khawarij tadi namanya Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini menganggap bahwa Sayyidina Ali sudah tidak berhukum dengan hukum Tuhan karena mundur dari tahtanya sebagai khalifah.
mundur, kemudian diambil oleh Sayyidina Muawiyah tahta khalifah tadi. Orang-orang yang tidak setuju dengan keputusan itu, keputusan tahkim itu kan akhirnya mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan Muhammadiyah dan orang-orang yang mengikut mereka. Saking bencinya dengan Sayyidina Ali karena sudah kafir, maka kemudian dibuatlah siasat bagaimana Sayyidina Ali ini harus terbunuh. Begitu juga dengan orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali. Dan yang membunuh itu perlu kita tahu adalah Hafiz Quran. Ya, benar. Bukan. Kalau yang saya baca tidur-tidurnya dibenci juga. Iya. Bahkan Abdurrahman bin Muljam itu digelar sebagai qari. Qari itu bukan kayak sekarang qari sekarang itu kan yang ikut-ikut lomba itu tilawah itu. Kalau qari itu adalah orang yang memang mendedikasikan hidupnya untuk Quran. Dia mulutnya Quran terus, ngajarin orang Quran terus. Kalau dulu sampai dibuatkan oleh khalifah sebelumnya, dibuatkan rumah tahfizul Quran, kalau istilah sekarang gitu, rumah tahfizul Quran sampai ini. Nah, jadi dia hafiz Quran tapi salah memahami Al-Quran, akhirnya sepupu Nabi bahkan menantu Nabi yang dinikahkan Nabi oleh, kita tahu, putri kesayangannya, karena doktrin yang cukup kuat tadi menganggap Sayyidina Ali sudah kafir tadi. Kalau sudah kafir, muncullah sifat radikal tadi, harus kuhabisi. Itu harus kuhabisi. Berbahaya sekali gitu. Nah, berbahaya, khususnya untuk generasi muda hari ini sangat berbahaya. Seperti buletin-buletin tadi itu. Maka saya berharap kepada pemerintah, mungkin ini sebagai closing statement saya berharap kepada pemerintah untuk pemerintah ini jangan hanya membubarkan Hizbut Tahrirnya. Jangan hanya memotong dahannya, tapi juga harus dicabut sampai akar-akarnya. Jadi organisasinya, legalnya dicabut, tetapi dai-nya dibiarkan. Tetapi orang-orang yang mendoktrin umat Islam ini dengan ajaran-ajaran mereka dibiarkan bebas hari ini, masuk dari satu kampus ke kampus yang lain, masuk dari satu masjid ke masjid yang lain, dibiarkan oleh pemerintah. Maka ini harapan saya sebagai closing saya di podcast kali ini, Pak Tua. Terima kasih Pak Kiai. Saya pun boleh berharap ya, Pak. Izin Pak ya. Kalau saya sebagai mungkin moderator pada hari ini, juga sebagai salah satu stakeholder yang ada di kampus STQ ini, harapannya harapan saya sebetulnya ke elemen pemerintahnya, Kiai. Terutama kami langsung strukturalnya langsung ke Kemendikbud gitu kan. Pengen lah rasanya ada program-program dari Kemendikbud atau negara atau pemerintah yang bersentuhan kepada perguruan tinggi negeri, terutama dengan isu yang sangat fundamental ini sekarang sudah fundamental dengan cerita kita tadi, di luar bahaya narkoba, kekerasan seksual gitu kan. Ini masalah ideologi yang tidak sejalan dengan keutuhan negara kita, ini sangat luar biasa bahaya. Jadi harapan saya mungkin ya, kebetulan saya di kampus ini kayak buat promosi ya, tapi memang urusan saya mahasiswa. Jadi yang mana sama tua saya urus mahasiswa. Mungkin kedepannya apabila ada juga teman-teman kita, orang-orang tua kita yang ada di pemerintahan pusat, di Kemendikbud terutama, program-program bersentuhan dengan ini harus turunlah Bapak ya. Bersentuhan lah dengan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi negeri dan swasta. Jadi di perguruan tinggi ini bisa lebih memulailah supaya ini tidak berkembang ketika para mahasiswa akan menjadi pelaku bangsa dan negara nanti. Apalagi STQ ini saya lihat perguruan tinggi yang bergerak di bagian pendidikan, ya Pak Ketua ya. Iya. Artinya mereka inilah yang kemudian nanti akan menjadi pendidik anak bangsa. Betul. Jangan sampai kemudian mereka punya pemikiran seperti itu. Betul. Karena sebelum mereka jadi guru nih, sebelum jadi guru, ya Pak Ketua ya, selama 4 tahun mereka melakukan kuliahnya di sini, mereka itu 4 kali juga turun ke lapangan
dengan 3 kali magang 1 kali KKN. Artinya mereka ini juga sebagai agen yang bisa dipakai untuk memaparkan bahaya-bahaya materi-materi berkaitan dengan radikalisme. Jadi itu harapan saya, izin Pak Ketua ya, kalau saya sampaikan. Siapa tahu didengar sampai ke pusat. Mudah-mudahan. Podcast kita ini baik, sahabat budidaya, diskusi sangat menarik. Sebetulnya kurang waktu kita. Nanti sudah masuk waktu asar, insyaallah. Jadi kita akan kembali lagi mungkin dengan materi yang sama temanya, tapi mungkin berbeda narasumber atau berbeda judul. Jadi insya Allah STQ Budidaya akan tetap terus mengawal untuk program-program yang akan terus menguatkan atau mempersatukan NKRI ini tetap menjadi sebuah negara yang utuh dan berwibawa. Jadi pada para sahabat budidaya, saya tutup hari ini podcast kita, insya Allah bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita. Kita jumpa lagi di lain waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.